Shalom saudaraku semua, salam sehat dan senantiasa semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan senantiasa terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Takkan pernah terlupakan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penuh sayang. Kami bersekutu saat ini untuk merenungkan kebaikan-Mu yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Biarlah renungan ini membawa kami lebih dekat kepada Engkau, mengingat setiap pengorbanan dan juga kebenaran janji-Mu. Berkatilah waktu yang sungguh sangat singkat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa sendirian di tengah segala hiruk-pikuk dunia ini? Atau mungkin di saat-saat hening ketika masalah datang bertubi-tubi, timbul suatu pertanyaan yang lirih di dalam hati Anda. Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan hidupku? Dan Tuhan melihat akan apa yang aku rasakan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengingat akan diriku ini? Sebagai manusia, sangat wajar jika kita merasa begitu kecil, merasa begitu tidak berarti di dunia yang penuh dengan segala kesibukan ini. Janji-janji manusia itu mudah terlupakan dan perhatian orang terdekat pun bisa teralihkan. Rasa takut dilupakan adalah suatu perasaan yang paling menyakitkan bagi jiwa kita. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk memandang sebuah kebenaran yang jauh lebih besar nilainya dari segala perasaan kita ini. Renungan kita saat ini tentang kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Maka keberadaan kita tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. Perkara ini tentang bagaimana kita menggali makna terlukis di telapak tangan Tuhan. Ini bukan sekedar kata-kata puitis, melainkan sebuah janji yang abadi dari Allah Bapa Sang Pencipta. Bayangkan, nama Anda tidak ditulis dengan tinta di atas kertas yang bisa pudar, melainkan terlukis dengan kasih, dengan pengorbanan di tempat yang paling sering dilihat oleh Tuhan, yaitu telapak tangannya, telapak tangan dari Tuhan sendiri. Mari kita siapkan hati untuk menyelami betapa dalamnya kasih yang membuat kita ini mustahil untuk dilupakan oleh Bapa kita. Mari kita baca. Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, Alkitab melalui Nabi Yesaya memberikan kita sebuah janji dan juga gambaran yang sungguh sangat indah. Sesuatu hal yang terasa begitu intim, begitu dekat dan menenangkan jiwa kita. Yaitu, Anda tidak akan pernah terlupakan oleh Tuhan. Ayat Yesaya pasal 49 ayat 16 ini adalah sebuah deklarasi tentang kasih, tentang komitmen ilahi yang sungguh luar biasa.
Allah sedang berbicara kepada umatnya yang saat itu mungkin sedang merasa ditinggalkan atau terlupakan dan merasa putus asa di tempat pembuangan. Waktu itu bangsa Israel ada di tempat pembuangan. Tetapi janji ini juga berlaku bagi kita semua sebagai umat kesayangan Tuhan pada zaman sekarang ini. Mari kita gali dua bagian yang penting dari ayat ini untuk memahami suatu kedalaman akan maknanya. Yang pertama, frasa yang berkata, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Frasa ini adalah sebuah tanda kepemilikan dan juga keintiman. Bayangkan, telapak tangan Tuhan. Bagi seorang manusia, telapak tangan adalah suatu alat yang utama untuk dia bisa bekerja, untuk dia bisa memegang atau dia bisa melindungi. Telapak tangan adalah bagian tubuh yang sangat sering kita gunakan dalam segala aktivitas. Ketika Allah berkata, Dia telah melukiskan, atau dalam terjemahan lain ada yang dikatakan mengukir dan melukiskan kita di telapak tangan Tuhan itu jauh lebih dari sekedar sebuah hiasan belaka. Dalam budaya Timur Tengah kuno saat itu, mengukir nama di telapak tangan bisa menjadi suatu praktek yang dilakukan oleh seseorang yang sedang bepergian. Hal ini untuk mengingatkan mereka akan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka tinggalkan di rumah. Orang-orang yang dikasih mereka tulis di dalam telapak tangannya untuk mengingat akan perjalanan saat dia pergi jauh dari rumah. Ini berbicara tentang orang-orang yang begitu dia cintai, atau dilakukan juga oleh seorang budak yang menandai dirinya akan nama dari tuannya. Namun dalam konteks Alkitab ini memiliki suatu makna yang jauh lebih dalam lagi. Yang pertama, keintiman yang tidak terpisahkan. Kita diukir di tempat yang tidak tersembunyi, tetapi di telapak tangan Tuhan, suatu tempat yang paling terbuka dan selalu ada di hadapan Tuhan. Setiap kali Allah melihat tangannya, Allah sedang melihat nama kita, melihat pribadi yang Dia kasihi. Ini menunjukkan bahwa Anda itu bukan hanya ada di dalam pikiran Tuhan, tetapi Anda adalah bagian yang sungguh tidak terpisahkan dari keberadaan Allah sendiri. Allah yang begitu aktif memperhatikan, mengasihi, dan memelihara kita semua sebagai umat-umatnya yang dikasihi. Yang kedua, suatu pengingat yang memiliki nilai dalam kekekalan. Lukisan atau ukiran di telapak tangan adalah tanda yang sungguh permanen. Tidak bisa dihapus seperti tulisan di papan tulis. Bagi Allah kita ini bukanlah prioritas yang bisa digantikan, tetapi suatu fakta yang pribadi, yang begitu dekat. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan itu bisa melupakan akan keberadaan kita. Ini adalah suatu jaminan bahwa kasih dan perhatian dari Tuhan itu memiliki nilai yang kekal dan sungguh tidak terbatas. Yang ketiga, identitas dan kepemilikan.
Ini adalah suatu stempel pribadi, stempel kepemilikan. Anda adalah milik dari Allah sendiri. Dan Dia Tuhan dengan bangga menampilkan identitas Anda di tempat yang paling terhormat, yaitu telapak tangan Tuhan sendiri. Saudaraku, makna dari melukiskan ini bahkan bisa kita kaitkan dengan pengorbanan Kristus. Di telapak tangan Yesus itu ada bekas lubang paku. Bekas luka ini adalah suatu tanda yang paling nyata dan menyakitkan dari komitmen Kristus kepada kita. Ketika Allah Bapa melihat tangan Kristus, Dia melihat suatu pengorbanan untuk menebus kita, untuk membeli kita, dan menjadikan kita ini milik Allah, yang memastikan bahwa kita sebenarnya selamanya akan terukir di sana. Yang kedua, frasa yang berkata, "Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Frasa ini adalah sebuah jaminan dari suatu perlindungan dan juga suatu perhatian. Bagian kedua dari ayat ini bergeser dari hubungan pribadi dan intim yang berbicara tentang lukisan di telapak tangan ke situasi hidup kita, yaitu tembok-tembok. Tembok-tembok di sini ini merujuk pada tembok suatu kota, perlindungan kota yang melambangkan suatu keadaan, melambangkan suatu pertahanan dan juga kondisi kita yang mungkin rasanya sedang runtuh atau bahkan temboknya sedang hancur. Bagi bangsa Israel, kehancuran tembok Yerusalem adalah simbol kekalahan dan juga aib secara total. Ketika Allah berjanji bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, maka Allah tidak hanya mengatakan bahwa Allah itu melihat tembok itu, tetapi Allah memandang tembok itu dengan perhatian yang aktif dan kepedulian yang berkelanjutan, supaya tembok itu tetap dalam pengawasan Allah. Dan ketika Allah yang mengawasi tembok kita, maka akan dipastikan bahwa tembok kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Ketika Allah berjanji bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, Dia tidak hanya mengatakan bahwa Dia melihat tembok itu, tetapi memandang tembok itu secara aktif. Dan ini sungguh merupakan kasih, pemeliharaan, kepedulian Allah kepada kita. Saudaraku, ada suatu makna yang begitu melekat pada arti bahwa tembokmu tetap di ruang mataku. Yang pertama, pengawasan aktif. Allah tidak sesekali menengok, tetapi dikatakan di ruang mataku. Ini menunjukkan bahwa Dia itu terus-menerus mengawasi secara aktif. Allah melihat setiap retakan-retakan kecil di tembok kehidupan Anda semua, setiap bagian yang rapuh dari tembok itu, dan juga setiap ancaman yang mendekat yang dapat merontokkan tembok itu. Semua itu dalam pengawasan Tuhan. Dia adalah penjaga yang tidak pernah tidur untuk memastikan bahwa tembok kita tetap berdiri dengan kokoh. Yang kedua, rencana pemulihan. Jika tembok-tembok Anda saat ini hancur karena dosa, karena kegagalan, karena serangan musuh, Allah melihatnya bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk memulai suatu proyek restorasi dari tembok itu.
Fakta bahwa Tuhan memperhatikan tembok yang runtuh itu adalah suatu jaminan bahwa Allah itu memiliki suatu rencana untuk membangunnya kembali. Bahkan dibangun lebih kokoh lagi dari tembok sebelumnya. Yang ketiga, pengharapan di tengah kerusakan. Mungkin tembok pernikahan Anda saat ini sedang retak. Mungkin tembok kesehatan Anda saat ini hampir roboh. Mungkin tembok karir, tembok keuangan Anda sedang terlihat porak-poranda. Renungan ini mengingatkan kita bahwa keadaan Anda itu semua tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan ketika kita semua merasa bahwa semua ini sudah berakhir, tidak ada harapan, pandangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang dan juga kuasa Tuhan itu sedang tertuju pada reruntuhan tembok itu, dan Allah siap untuk membawa pemulihan tembok kita kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, intisari dari ayat ini adalah sebuah kehidupan yang terjamin di dalam Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 adalah suatu pelukan rohani yang menghangatkan kita dari Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini menegaskan berbagai macam kebenaran yang sungguh sangat fundamental. Yang pertama, Anda dijamin oleh kasih yang begitu intim. Anda itu dilukis dan diukir di telapak tangan Tuhan. Posisi Anda itu ada di hati Allah dan itu adalah permanen. Yang kedua, keadaan Anda dijamin oleh perhatian yang penuh kuasa. Kehancuran Anda yang berada dalam mata ruang dari Allah. Maka pemulihan Anda adalah prioritas Allah. Jadi ketika badai kehidupan datang melanda hidup Anda, ketika Anda mulai merasa bahwa Tuhan telah melupakan Anda atau mengabaikan doa-doa Anda, ingatlah ukiran dan lukisan di telapak tangan Tuhan. Di situ tertulis nama Anda. Tahanlah diri Anda pada janji ini dan bahwa Anda itu tidak akan pernah dilupakan atau terlupakan oleh Tuhan. Berjalanlah hari ini dengan penuh keyakinan karena Anda adalah sungguh karya seni yang abadi, yang dilukis, yang diukir di tempat yang paling berharga, yaitu telapak tangan Tuhan sendiri. Dan itu semua selalu di bawah pengawasan kasih dan juga anugerah dari Allah Bapa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur saat ini atas firman-Mu yang indah dalam renungan ini. Engkau berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Bapa, firman-Mu ini sungguh sebuah jaminan yang luar biasa. Artinya kami tidak mungkin terlupakan oleh Engkau. Kami tahu bahwa nama kami, wajah kami, bahkan seluruh kisah hidup kami sudah terukir, sudah terlukis dan terlihat jelas di hadapan Engkau seperti tulisan di telapak tangan Engkau. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami selalu mengingat kebenaran ini saat kami merasa sendirian, saat kami merasa takut, atau ketika kami merasa ragu-ragu. Bantulah kami untuk dapat melihat bahwa tembok-tembok kehidupan kami, segala kesulitan dan segala tantangan kehidupan kami, semua itu tidak pernah lepas dari perhatian mata kasih Engkau. Kuasa Roh Kudus berikanlah kami kedamaian karena kami tahu bahwa kami sangat berharga dan kekal dalam ingatan Engkau.
Biarkanlah kami menjalani hari esok dengan penuh keyakinan dan penuh kasih setia Engkau yang sungguh tidak terbatas. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, entah itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, persoalan pekerjaan, soal studi, soal persoalan rumah tangga, dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami suatu mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong. Dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.